Pertanyaan terakhir nih dari Bapak Muhammad Faisal dari Direktur Eksekutif Core Indonesia. Kami persilakan. Mungkin pertanyaannya dikurangin ya Pak? Sambil saja. Langsung, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ganjar. Saya ada 2 poin yang ingin saya tanggapi sekaligus juga meminta pertanyaan dari Pak Ganjar. Yang pertama saya mau menyambung tadi ekonomi maritim dan juga ketimpangan. Tapi saya mau fokus ke arahkan ke Indonesia Timur. Tadi Pak Ganjar udah nyebut Maluku, Kalimantan dan sebagainya. Nah, tanpa bermaksud menyinggung sara, saya by ethnicity representasi dari Indonesia Timur. Tapi untuk mendongkrak Indonesia Timur ini kompleksitasnya luar biasa Pak. Bukan berarti tidak ada dalam 10 tahun terakhir itu upaya. Tapi kalau kita melihat ekonomi kita, pergeserannya sangat sedikit sekali. Tadi mendorong maritim, tapi tol laut tidak terlalu banyak efektif selama ini. Memang sudah ada pembangunan infrastruktur, tapi dampaknya untuk jual produk-produk perikanan yang di Maluku dan lain-lain itu tetap masih masalah dari sekarang. Ada bangun smelter untuk hilirisasi di daerah-daerah yang ada smelter terjadi pertumbuhan ekonomi double digit. Tapi kemiskinan tidak terlalu banyak berubah, bahkan di beberapa tempat kemiskinannya meningkat. Mau bangun pariwisata transportasinya sangat mahal. Nah, jadi kompleks sekali. Memang sudah ada sekarang IKN, tapi pertanyaannya apakah pembangunan IKN bisa menjawab kompleksitas masalah di Indonesia Timur ini? Jadi pertanyaan saya yang poin pertama, strategi yang terobosan, yang konkret, yang berbeda dari yang sudah-sudah, yang lebih baik, yang lebih efektif, apa yang bisa dijalankan Pak untuk Indonesia Timur? Itu yang pertama. Yang kedua, kami ya saya rasa banyak ekonom yang percaya bahwa mengapresiasi visi dari Pak Ganjar bahwa industri manufaktur harus ditingkatkan. Target dari Pak Ganjar untuk pertumbuhan industri manufaktur itu 7,5 sampai 8% itu dalam misinya. Nah ini bukan target yang main-main Pak, karena 2 kali lipat dari pertumbuhan yang sekarang 4%. Tapi termasuk kami, ekonomi dari Core juga percaya bahwa ini memang harus dilakukan percepatan ini, ya karena bagian daripada transformasi ekonomi. Nah tapi di misi Pak Ganjar yang lain juga pertanyaannya apa? Cukup. Karena 2 nih, ada 2 yang terkait. Misi yang lain adalah juga meningkatkan kesejahteraan buruh, termasuk meningkatkan upah. Nah tapi Pak, banyak yang beranggapan bahwa meningkatkan upah buruh itu akan mengganggu upaya untuk menarik iklim investasi, termasuk didorong industri manufaktur. Jadi pertanyaannya kurang lebih sama. Strategi terobosan yang konkret apa Pak yang lebih baik, yang lebih efektif untuk bisa menyejahterakan buruh, tetapi juga bisa mencapai misi yang 7,5 sampai 8% industri manufaktur tadi pertumbuhannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Silakan Pak Ganjar, waktunya tinggal 2 menit. Terima kasih Pak Faisal. Indonesia bagian timur ini kemiskinannya tetap tidak nendang meskipun dibuat pembangunan. Kan pembangunannya tidak melihat manusianya Pak di sana. Begitu industri dibuat di sana Pak, mau Bapak mau sebut apa? Tol laut, smelter katakan di sana. Bahkan industri yang dibangun di tempat itu, SDM-nya dari mana Pak? Jawa. Kalau tadi saya sampaikan, ini kami punya contoh ya Pak ya, waktu dibuat di Batang itu Pak. Ini SDM-nya dari mana? Saya tanya dulu sama perusahaannya, kamu butuhnya speknya seperti apa? Sudah ada belum manpower planning-nya? Kalau belum, boleh nggak kita isi? Maka kemudian saya sampaikan tadi, pada saat itu paralel kita bikinkan. Kalau tidak, maka yang terjadi ya wis, dibuatkan smelter, tapi kita butuh waktu. Karena tenaga kerjanya kemudian diambilkan dari luar. Mereka menjadi penonton Pak, tetap miskin, ya iyalah. Wong dia tidak terlibat apapun kok. Bisa nggak kita memaksakan sedikit aja agar mereka kemudian terlibat? Dengan kemampuan, maaf ya, pengetahuan yang tidak tinggi. Contoh, seluruh cateringnya diserahkan kepada mereka. Seluruhnya. Maaf, contoh. Ya sudah kalau tidak punya skill yang bagus, tenaga kasarnya tetap harus diambil di situ. Diatur saja Pak. Maka kemudian mereka akan terpancing untuk bergerak. Tapi itu kasus Pak. Kalau kita mau buat roadmap, Pak perguruan tinggi dan sekolah Pak, nggak ada yang lain Pak.
Di tempat itu nggak ada sekolah Pak. Mau kemana? Mereka ke Jawa Pak. Bapak sekolah di mana? Ke Jawa Pak. Siapa yang kemudian kembali? Maka tadi infrastruktur yang sudah bagus tadi, mereka dari kampung pergi ke kota, dari kota dia kembali ke kampung, termasuk di Indonesia Timur. Mereka menjadi pionir untuk bisa membangun itu. Sekolah. Dan mesti mendapat prioritas. Ya. Tanpa prioritas Pak, mohon maaf. Itu akan menjadi cerita dongeng. Maaf ini. Dan kita coba dorong, NTT umpama. NTT itu cuacanya, iklimnya mirip dengan Australia. Lalu saya ngomong, maaf dengan segala hormat juga, di sana stunting tinggi, angka kemiskinan masih tinggi, Betul. karena kondisi alamnya seperti itu. Kenapa kita tidak membuat pabrik garamnya di sana Pak? Pak itu alasannya katanya macam-macam Pak. Transportasinya mahal ini. Sama Pak, dulu kita nggak mau buat smelter Pak. Perdebatan di DPR waktu itu jangan buat smelter, itu mahal nggak ada untungnya. Dan kita nggak pernah buat. Oke. Tiba kita los. Maka mineral kita datang ke sana. Profesor dari ITB kemarin Pak Sani ya. Pak Sani kemudian saya minta, saya senang banget. Pak Sani benarkah sebagai ahli mineral Bapak, ahli tambang Bapak, material mentah yang dikirim itu di dalamnya sebenarnya ada material yang lain. Betul. Itulah yang kemudian ilmu pengetahuan, ekspertis tidak kita miliki, maka kita tertipu di banyak hal. Nah kalau kemudian tadi riset, development, perguruan tinggi kita siapkan, ada. Pak, waktu kami ketemu dengan peneliti ini menarik Pak. Pak Ganjar, riset ini semua sudah ada. Ya. Boleh nggak dikeluarkan ke kami agar kemudian kita konversi menjadi menjadi kebijakan publik. Nah pertumbuhan ekonomi sampai 7% katakan, kenapa? Kami pernah bicara dengan Bu Sri Mulyani Pak, sebelum pandemi Pak. Terus Ganjar siapin dong gitu Mbak waktu itu. Kita dorong. Pak kalau enggak kita middle income trap Pak. Maka kita push. Salah satu pengusaha saya tanya, bagaimana caranya salah satu menurutmu agar tumbuh? Pak, kepastian hukum dan penegakan hukum Pak. Itu beres, pemerintahan bersih, Pak itu running Pak, gelinding sendiri. Ya. Ini menarik buat saya karena dia pengusaha. Itu Dan PR terakhir tersendiri. soal upah buruh. Ya. Saya bertanya pada buruh Pak. Saya diejek udah sering Pak. Jawa Tengah apa upah buruhnya paling rendah? Iya. Tapi pabrik-pabrik relokasi ke Jawa Tengah. Iya. Terus. Terus saya tanya kedua, apa problem buruh? Buruh saya tanya gantian. Dia punya 4 Pak. Dia takut anaknya nggak bisa sekolah. Dia takut keluarganya tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dia khawatir karena tidak mendapatkan akomodasi yang baik. Dan dia berat di ongkos Pak, transportasi. Oke. Satu Pak, sekolah. Kalau buruh upahnya rendah, maka intervensi pemerintah mewajibkan seluruh anak buruh itu sekolahnya beres gratis Pak. 2, kesehatannya BPJS-nya wajib. Nggak ada sunahnya ini Pak, wajib. Ketiga, ketika kemudian akomodasinya nggak ada, di kawasan industri mesti ada rusunawa, rusunami. Keempat, transportasinya. Kami buat praktek Pak. Namanya bis Trans Jateng Pak. 2.000 perak Pak. Dan itu menyelesaikan persoalan mereka bisa hemat lebih banyak, transportasinya lebih lancar. Baik. Ini sekedar gambaran praktis Pak, mudah-mudahan bisa menjawab, tapi kalau belum kami sangat senang seandainya Bapak Ibu punya pikiran dan masukan untuk kami. Mohon maaf.